Jasar kurir miskin, jangan berani-berani menyentuh gaun ini dengan tangan kotormu. Bentak Melissa sambil mendorong Grace hingga tersungkur di lantai marmer butik. Tepat saat itu, belasan mobil Rolls-Royce berhenti mendadak di depan gedung. Dan seorang pria berjas formal melangkah keluar dengan aura dingin yang sanggup membuat siapapun gemetar ketakutan. Siapa yang menyangka bahwa wanita yang kini bersimbah keringat dengan seragam kusam itu sebenarnya adalah pemegang saham tunggal jaya di Ningrat Express? Bagi dunia luar, Grace Mahendra hanyalah seorang kurir lapangan biasa yang menghabiskan harinya bergelut dengan debu jalanan Jakarta dan tumpukan paket berat. Namun, di balik penyamarannya, Grace adalah putri tunggal konglomerat transportasi yang sedang menjalankan misi rahasia untuk memantau langsung kualitas layanan di perusahaan ayahnya. Bukan hanya itu, identitas aslinya jauh lebih mengejutkan. Di balik pintu tertutup mansion mewah di kawasan elit Menteng, Grace adalah istri sah dari Cakra Aditama. Pria yang dijuluki sebagai iblis berdarah dingin di dunia bisnis. Sang pemilik Aditama Group yang kekuasaannya sanggup mengguncang bursa saham dalam satu malam. Pagi itu, sebelum berangkat bekerja, Grace sempat menyiapkan sarapan untuk Cakra. Namun, seperti biasa, pria itu hanya menatapnya datar tanpa emosi. Cakra tidak pernah setuju dengan keputusan Grace untuk hidup susah sebagai kurir. Namun dia tidak punya pilihan selain membiarkan istrinya melakukan apapun yang dia inginkan, selama itu tidak mencoreng nama besar Aditama. Berhenti bermain-main sebelum kesabaranku habis, Grace. Satu goresan saja di tubuhmu, aku akan meratakan seluruh kantor cabang Jaya di Ningrat. Ancam Cakra dengan suara rendah yang menggetarkan, sesaat sebelum dia masuk ke dalam limusin hitamnya. Grace hanya tersenyum tipis menanggapi ancaman itu. Baginya, penyamaran ini adalah satu-satunya cara untuk merasakan kebebasan sebelum dia benar-benar terkurung dalam sangkar emas suaminya. Dia ingin membuktikan bahwa tanpa nama besar Mahendra atau Aditama, dia tetaplah wanita yang kuat. Namun, dunia luar ternyata jauh lebih kejam daripada yang dia bayangkan. Menggunakan motor tua dan helm yang sudah lecet, Grace memulai rutenya. Dia sengaja memilih wilayah Senayan, area paling bergengsi di Jakarta, untuk melihat bagaimana stafnya memperlakukan pelanggan di sana. Hingga akhirnya, sebuah tugas mendesak memaksanya masuk ke Le Palais, butik paling eksklusif di Jakarta, untuk mengantarkan paket darurat milik manajer butik tersebut. Dia tidak tahu bahwa langkah kakinya masuk ke butik itu akan menjadi awal dari badai besar yang akan membongkar semua rahasia yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Di tempat yang penuh dengan kemewahan dan kesombongan itu, martabat Grace sebagai manusia akan diuji hingga ke titik terendah. Lantai marmer yang dingin di butik Le Palais seolah membekukan suasana. Grace Mahendra mencoba bangkit, mengabaikan rasa perih di telapak tangannya yang tergores akibat dorongan kasar Melissa. Seragam oranye Jaya di Ningrat Express yang dikenakannya memang terlihat kontras dan kusam di tengah deretan gaun haute couture senilai ratusan juta rupiah. Namun, di balik wajah lelahnya, sorot mata Grace tetap tenang. Sebuah ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang sudah terbiasa memegang kendali. Aku hanya menjalankan tugas untuk mengantar paket ini ke meja manajer. Ucap Grace dengan suara yang stabil, meski napasnya masih sedikit tersengal setelah menembus kemacetan Jakarta dengan motor tuanya. Melissa, pelayan senior yang mengenakan seragam satin ketat itu justru menutup hidungnya dengan ekspresi jijik yang sangat kentara. Dia melambaikan tangan di depan wajahnya, seolah-olah bau keringat Grace adalah racun yang bisa merusak udara di dalam butik elit tersebut. Oh, paket sampah dari kurir dekil sepertimu seharusnya diletakkan di pintu belakang, bukan dibawa masuk ke ruang pamer utama. Oh, lihat ini, bentak Melissa sambil menunjuk ke lantai marmer yang sedikit kotor karena bekas sepatu Grace. Satu ubin di sini harganya lebih mahal daripada gaji setahunmu sebagai tukang antar paket. Keributan itu menarik perhatian seorang pria bertubuh kurus dengan gaya berpakaian yang sangat necis. Dion, sang manajer butik, muncul dari balik tirai beludru dengan langkah yang dibuat-buat. Dia menyesuaikan letak kacamata bermereknya dan menatap Grace dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan. Ada apa ini, Melissa?
Kenapa kau membiarkan bau jalanan masuk ke dalam butik kita? Jika ada pelanggan VIP yang datang sekarang, reputasi Lepale bisa hancur seketika. Suara Dion terdengar melengking dan penuh penghinaan. Manajer Dion lihat sendiri kurir ini. Dia bukan hanya masuk tanpa izin, tapi dia juga berani mendekati koleksi terbaru kita. Adu Melissa dengan nada provokatif. Tanpa sengaja, tangan Grace menyentuh pinggiran gaun Midnight Star. Sebuah mahakarya edisi terbatas yang hanya ada satu di Asia. Dia mengenali kain itu. Itu adalah pesanan khusus yang pernah dibahas di meja makan ayahnya bulan lalu. Namun reaksi Dion jauh lebih histeris dari yang dia bayangkan. "Jangan sentuh!" teriak Dion sambil berlari maju dan menepis tangan Grace dengan kasar. Dia segera memeriksa kain sutra halus tersebut dengan wajah pucat pasi. "Berani-beraninya tangan kotormu menyentuh gaun senilai 2 miliar ini. Apa kau tahu? Satu tetes keringatmu saja sudah cukup untuk membuat nilai gaun ini jatuh." Grace menghela napas, mencoba menjaga kesabarannya. "Tuan Dion, saya datang ke sini untuk memberikan paket dokumen penting yang harus segera Anda tanda tangani. Jika Anda terus membuang waktu, perusahaan Anda yang akan merugi." Dion tertawa sinis, sebuah tawa yang penuh dengan penghinaan. Dia mengambil paket dari tangan Grace, lalu tanpa ragu melemparnya ke lantai. "Dokumen? Hah, paling-paling ini hanya surat tagihan sampah atau brosur murah. Kurir sepertimu tidak punya hak untuk menceramahiku tentang kerugian perusahaan. Sekarang, aku menuduhmu melakukan percobaan pencurian. Kenapa lagi seorang kurir miskin sepertimu harus mendekati gaun semahal ini kalau bukan untuk mencari celah?" Melissa ikut menimpali dengan senyum penuh kemenangan. "Benar, manajer. Aku melihatnya tadi." Matanya sangat lapar saat melihat gaun itu. Dia pasti ingin mencurinya untuk dijual di pasar loak. Tuduhan itu membuat beberapa staf butik lainnya mulai berkumpul dan ikut melemparkan pandangan benci pada Grace. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka intimidasi saat ini sedang menghitung mundur waktu kehancuran karir mereka di dalam kepalanya. Di dunia yang hanya memandang kulit luar ini, Grace Mahendra baru saja menyadari bahwa terkadang bersikap rendah hati hanya akan membuat serigala-serigala kecil merasa mereka punya taring. Suara langkah kaki yang angkuh terdengar bergema di atas lantai marmer, memutus ketegangan yang sedang berlangsung. Suara denting heels mahal itu seolah-olah membawa aura kekuasaan yang membuat Dion dan Melissa seketika mengubah ekspresi mereka dari kemarahan menjadi pemujaan yang menjijikkan. Seorang wanita cantik dengan balutan gaun sutra berwarna champagne dan tas Hermes langka melangkah masuk dengan kacamata hitam yang bertengger di hidungnya. Dia adalah Talitha Pangestu, putri dari keluarga konglomerat properti yang baru saja mendarat dari London. Ada apa ini, Dion? Kenapa butik sekelas Lepale mendadak terasa seperti pasar kaget? Suara Talitha terdengar begitu merdu namun tajam, seolah-olah udara di sekitarnya pun harus tunduk pada perintahnya. Dion langsung membungkuk hormat, nyaris mencium ujung sepatu Talitha. "Nona Talitha, maafkan kekacauan ini. Kami sedang menangani seekor tikus jalanan yang berani-beraninya masuk dan mengotori gaun pesanan Anda." Talitha menurunkan kacamata hitamnya, menatap Grace yang masih berdiri dengan wajah tenang di tengah kepungan staf butik. Sorot mata Talitha penuh dengan kebencian yang mendalam saat dia mengenali wajah wanita di depannya. Meskipun Grace mengenakan seragam kurir yang kusam, Talitha tidak akan pernah melupakan wajah wanita yang secara hukum masih menyandang status sebagai istri dari pria yang sangat dia gilai, Cakra Aditama. Talitha melangkah mendekat. Aroma parfum mahalnya menusuk hidung.
Dia menatap Grace dari atas ke bawah dengan senyum miring yang penuh kemenangan. Oh, jadi ini kesibukan barumu sekarang, Grace. Menjadi tukang antar paket yang bau matahari. Grace tidak bergeming. Dia menatap balik Talita dengan tenang. Dunia ini luas, Talita. Tidak semua orang punya waktu untuk sekedar pamer kemewahan di butik seperti yang kau lakukan. Mendengar itu, Melisa langsung menyambar dengan nada pedas. Berani sekali kau bicara seperti itu pada Nona Talita. Dia adalah calon istri dari Tuan Cakra Aditama. Kau yang hanya kurir sampah ini seharusnya sadar posisi. Talita tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat merendahkan. Dia sengaja mengeraskan suaranya agar seluruh pengunjung dan staf butik bisa mendengar. Biarkan saja Melisa. Mungkin dia belum tahu kabar terbaru. Aku baru saja kembali dari London karena Cakra memintaku pulang. Kami akan segera meresmikan pertunangan kami dalam waktu dekat. Posisi istri yang selama ini dia banggakan sebentar lagi hanya akan menjadi sejarah yang memalukan. Dion yang ingin mengambil hati Talita segera menimpali. Jadi kabar itu benar, Nona? Selamat. Anda memang satu-satunya yang pantas mendampingi Tuan Cakra. Bukan wanita dekil yang membawa sial seperti dia. Talita melirik gaun Midnight Star yang tadi sempat disentuh Grace. Dengan gerakan anggun namun penuh penghinaan, dia mengeluarkan selembar tisu basah dari tasnya dan mengelap bagian kain yang menurutnya sudah terkontaminasi oleh tangan Grace. Dion, aku tidak ingin melihat sampah ini ada di hadapanku lebih lama lagi. Kehadirannya merusak selera belanjaku. Ucap Talita dingin. Seret dia keluar sekarang juga. Kalau dia melawan, hubungi keamanan gedung dan pastikan dia masuk daftar hitam di seluruh area Senayan City. Aku tidak ingin calon tunanganku, Cakra, merasa malu karena ada kurir gembel yang mengaku-ngaku mengenalnya. Talita kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga Grace, membisikkan kata-kata yang penuh racun. Cakra tidak akan pernah datang menolongmu, Grace. Baginya kau hanyalah noda dalam hidupnya yang ingin segera dia hapus. Pergilah sebelum aku membuatmu merangkak keluar dari sini. Tanpa menunggu lama, Dion memberikan isyarat pada dua petugas keamanan yang baru saja tiba. Kalian dengar apa yang dikatakan Nona Talita? Seret kurir ini keluar. Dan jangan lupa, buang paket sampahnya ke tempat pembakaran. Grace hanya menatap Talita dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia tidak terlihat takut, melainkan kasihan melihat betapa besarnya kebohongan yang diciptakan wanita itu. Namun, sebelum petugas keamanan sempat menyentuh lengannya, Grace sudah lebih dulu mundur selangkah, menjaga martabatnya di tengah hujan hinaan yang terus menerpa. Dion memberikan isyarat agar petugas keamanan menahan diri sejenak. Matanya berkilat dengan niat jahat yang lebih dalam. Dia tidak hanya ingin mengusir Grace, dia ingin menghancurkan harga diri wanita itu sampai ke dasar yang paling kelam. Dengan gerakan kasar, Dion merampas paket dokumen yang sejak tadi didekap erat oleh Grace. Dokumen penting, katamu? Paling-paling ini hanya tumpukan kertas sampah yang kau gunakan sebagai alasan untuk masuk ke sini dan mengemis perhatian. Ejek Dion. Tanpa ragu sedikit pun, dia merobek amplop tebal itu menjadi dua, lalu mencabik-cabiknya hingga serpihan kertas putih itu berhamburan di atas lantai marmer seperti sampah yang tidak berharga. Grace terbelalak, napasnya tertahan. Tuan Dion, kau tidak tahu apa yang baru saja kau hancurkan. Itu adalah dokumen legalitas yang menentukan masa depan kerjasama butik ini. Namun peringatan Grace justru disambut oleh tawa menggelegar dari Talita. Wanita itu sudah mengeluarkan ponsel lipat keluaran terbaru miliknya, mengarahkan kamera tepat ke wajah Grace yang nampak terpukul. Lihatlah ekspresi menyedihkan ini. Seorang kurir rendahan mencoba mengancam manajer butik elit dengan omong kosong legalitas.
Ini akan menjadi konten paling viral minggu ini. Judulnya, Gembel Halu yang mencoba menjadi pahlawan kesiangan. Talita melirik ke arah ember berisi air bekas pel yang ditinggalkan petugas kebersihan di sudut ruangan. Sebuah ide kejam melintas di benaknya. Dia memberikan kode mata pada Dion, yang langsung dipahami oleh manajer penjilat itu dengan sigap. Dion melangkah mendekati ember tersebut. Lalu dengan satu gerakan sentakan yang penuh kebencian, dia menyiramkan air kotor berwarna abu-abu itu tepat ke arah Grace. Air yang berbau tajam bahan kimia dan debu itu membasahi rambut, wajah, hingga seragam Grace. Membuatnya nampak benar-benar menyedihkan di tengah kemewahan butik Le Playet. Ups, tanganku licin. Ucap Dion tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dia justru tertawa puas melihat air kotor itu menetes dari ujung hidung Grace. Nah, sekarang penampilanmu sudah sesuai dengan status sosialmu, Grace. Kotor, bau, dan menjijikkan. Mocking high tone. Talita mendekat sambil terus merekam. Memastikan setiap inci penderitaan Grace tertangkap oleh kamera ponselnya. Ayo Grace, menangislah. Mohon ampun di depan kamera. Mungkin pengikutku di media sosial akan merasa kasihan dan memberimu uang receh untuk membeli sabun mandi. Bukannya menangis, Grace justru menundukkan kepalanya. Membiarkan rambutnya yang basah menutupi sorot matanya. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang sudah mencapai puncaknya. Keheningan Grace dianggap sebagai tanda kekalahan oleh Dion. Belum selesai sampai di sini, tekan Dion dengan suara yang lebih berat. Dia menunjuk ke arah gaun Midnight Star dan lantai yang kini basah kuyup. Gara-gara keributan yang kau buat, butik ini harus ditutup untuk pembersihan total. Belum lagi potensi kerusakan pada koleksi mahal kami karena udara lembab yang kau bawa. Aku menuntut ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah atas kerugian imaterial dan kerusakan reputasi Le Playet. 5 miliar? Grace akhirnya bersuara. Nadanya rendah namun tajam. Kenapa? Kau kaget? Itu bahkan tidak cukup untuk membayar 1 jam waktu berharga Nona Talita yang sudah kau ganggu. Bentak Melisa yang ikut tertawa di belakang Dion. Jika kau tidak bisa membayar sekarang, kami akan melaporkanmu ke polisi atas tuduhan perusakan properti dan percobaan penipuan. Kau akan membusuk di penjara, Grace Mahindra. Talita tersenyum penuh kemenangan. Dia merasa telah berhasil menghapus Grace dari peta kehidupan Cakra Aditama selamanya. Di matanya, Grace kini hanyalah sampah yang tidak berdaya. Seorang wanita malang yang sebentar lagi akan hancur oleh beban hukum dan sosial. Namun, di tengah tawa hinaan dan sorakan staf butik, Grace perlahan mengangkat wajahnya. Dia menyeka air kotor di pipinya dengan punggung tangan, lalu menatap Dion, Melisa, dan Talita satu persatu, dengan tatapan dingin yang mampu membuat nyali siapapun menciut. Ketenangan yang ditunjukkannya saat ini bukanlah ketenangan orang yang menyerah, melainkan ketenangan sebelum badai besar meluluh lantahkan segalanya. Di tengah tawa penghinaan yang memekakkan telinga itu, Grace Mahindra perlahan menegakkan punggungnya. Air kotor yang menetes dari rambutnya tidak lagi membuatnya terlihat menyedihkan. Justru, sorot matanya yang kini sedingin es membuat atmosfer di dalam butik Le Playet mendadak mencekam. Dion, Melisa, dan Talita yang tadinya tertawa terpingkal-pingkal, tiba-tiba merasa bulu kuduk mereka berdiri tanpa alasan yang jelas. Grace menarik nafas panjang. Lalu sebuah senyum tipis yang syarat akan otoritas tersungging di bibirnya. Dia merogoh saku bagian dalam seragam kurirnya yang masih kering, mengeluarkan sebuah ponsel khusus berwarna hitam legam dengan aksen emas yang elegan. Ponsel yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di lingkaran elit dunia. Whisper. 5 miliar. Kau pikir reputasi tempat ini semahal itu? Grace berbisik.
Namun suaranya terdengar sangat jelas di tengah keheningan yang tiba-tiba melanda. Talita mendengus, mencoba menutupi rasa gugupnya yang mendadak muncul. Mau menelpon siapa? Pinjaman online? Atau kau ingin mengemis pada Cakra? Percuma, Grace. Dia tidak akan mengangkat telepon dari sampah sepertimu. Grace mengabaikan ocehan Talita. Jarinya bergerak lincah di atas layar ponselnya. Menekan satu tombol panggilan cepat yang langsung tersambung dalam satu nada. Sekretaris utama keluarga Jayadiningrat. Ini Grace. Ucap Grace dengan nada datar, namun penuh penekanan. Mendengar nama keluarga Jayadiningrat, Dion sedikit tersentak. Namun dia segera menepis rasa takutnya. Hah, kau benar-benar sudah gila karena kebanyakan menghirup asap knalpot. Jangan berani-berani mencatut nama pemilik gedung ini. Dasar kurir rendah. Namun Grace terus berbicara ke arah ponselnya dengan mata yang tidak lepas dari Dion. Beli butik Lepalai sekarang juga. Secara tunai. Dan sekalian, aku ingin seluruh sertifikat kepemilikan gedung Senayan City dialihkan atas namaku dalam 30 detik. Jangan tanya harganya. Bayar berapapun yang diminta pemilik lama sekarang juga. Tawa Dion meledak lebih keras dari sebelumnya. Membeli butik ini. Membeli gedung mall ini. Grace, kau butuh psikiater, bukan pengacara. Kau bahkan tidak bisa membayar biaya cuci seragam sendiri. Melisa ikut menimpali sambil berkaca pinggang. Nona Talita, kurir ini benar-benar halu. Sebaiknya kita panggil ambulans dari rumah sakit jiwa saja daripada memanggil polisi. Talita tetap mengarahkan kamera ponselnya ke arah Grace. Siap untuk mengunggah kehaluan Grace ke media sosialnya. Ayo, lanjutkan aktingmu, Grace. Aku ingin lihat bagaimana caramu membayar gedung ini dengan uang mainanmu. Tepat saat Talita hendak menekan tombol unggah, tiba-tiba seluruh lampu di butik Lepalai berkedip. Detik berikutnya, suara denting notifikasi terdengar serempak dari tablet di meja kasir, ponsel Dion, dan bahkan ponsel Talita sendiri. Dion mengernyitkan dahi, melihat sebuah email masuk dengan subjek merah bertanda urgen. Wajahnya yang tadinya kemerahan karena tertawa, perlahan berubah menjadi pucat pasi. Tangannya mulai bergetar saat dia membuka dokumen digital yang baru saja dikirimkan oleh manajemen pusat gedung. Ini tidak mungkin, gumam Dion dengan suara yang nyaris hilang. Ada apa, Dion? Kenapa wajahmu seperti melihat hantu? Tanya Talita dengan nada tidak sabar. Dion tidak menjawab. Matanya terbelalak menatap layar ponselnya yang menampilkan surat peralihan aset resmi. Di sana tertulis jelas bahwa kepemilikan butik Lepalai dan seluruh area komersial Senayan City baru saja berpindah tangan melalui transaksi tunai senilai triliunan rupiah kepada seorang wanita bernama Grace Mahendra. Grace melangkah maju. Setiap ketukan sepatunya yang basah terdengar seperti lonceng kematian bagi karier Dion dan Melisa. Dia menatap Dion yang kini bersimbah keringat dingin. Kau bilang tadi aku harus membayar 5 miliar untuk kerusakan reputasi. Grace bertanya dengan nada yang sangat tenang. Bagaimana jika aku membeli seluruh hidupmu dan menghancurkannya sekarang juga? Melisa yang masih belum paham dengan apa yang terjadi, mencoba merebut ponsel Dion. Manajer, apa yang Anda lihat? Pasti ini hanya sistem yang error, kan? Namun Melisa seketika membeku saat melihat logo keluarga Jayadiningrat terpampang nyata di surat kepemilikan tersebut. Di saat yang sama, pengeras suara di seluruh mal mengumumkan dengan suara bariton yang tegas bahwa manajemen gedung baru saja berganti dan seluruh operasional saat ini berada di bawah perintah langsung pemilik baru yang sedang berada di dalam butik Lepalai. Grace menatap Talita yang kini mulai menurunkan ponselnya dengan tangan yang gemetar hebat. Kesombongan yang tadi terpancar di wajah cantik Talita kini berganti dengan ketakutan yang murni. Kau ingin merekam kebangkitanku, Talita? Silahkan, ucap Grace dingin. Pastikan semua orang melihat bagaimana calon tunangan Cakra Aditama ini ternyata hanya seorang pembohong yang merundung pemilik gedung yang sebenarnya. Keadaan berbalik 180 derajat dalam hitungan detik. Atmosfer kemewahan Lepalai kini terasa mencekam,
Bukan karena aroma parfum mahalnya, melainkan karena kehadiran Grace Mahendra yang kini berdiri tegak sebagai penguasa mutlak di tempat itu. Dion, Melissa, dan Talita hanya bisa berdiri mematung, menyadari bahwa badai yang mereka undang baru saja dimulai, dan tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat dari hantaman kekuasaan Grace Mahendra. Suara gemuruh mesin mobil-mobil mewah mendadak memecah kesunyian di depan lobi utama Senayan City, menciptakan getaran yang terasa hingga ke dalam butik Lepalai. Belasan mobil Rolls-Royce hitam mengkilap berhenti serentak, membentuk barisan pengawalan yang begitu mengintimidasi. Puluhan pria berjas hitam dengan postur tegap segera keluar, mengamankan area dan membuat para pengunjung mal lainnya menepi dengan wajah penuh tanya. Di dalam butik, Dion dan Melissa masih terpaku pada layar ponsel mereka. Tubuh mereka gemetar hebat karena kenyataan pahit yang baru saja mereka terima. Namun Talita mencoba menenangkan diri. Dia yakin, meskipun Grace entah bagaimana caranya memalsukan dokumen pembelian gedung, Cakra Aditama akan tetap berpihak padanya. Pintu kaca butik Lepalei terbuka lebar dengan sentakan kasar. Sosok pria dengan tinggi badan proporsional, mengenakan setelan jas formal buatan penjahit terbaik di Italia, melangkah masuk dengan aura yang begitu dingin, seolah mampu membekukan udara di sekitarnya. Tatapan matanya yang tajam dan rahangnya yang kokoh menunjukkan otoritas tanpa batas. Pria itu adalah Cakra Aditama. Melihat kehadiran Cakra, Talita seketika mengubah ekspresi ketakutannya menjadi senyum manja yang dibuat-buat. Dia berlari kecil menuju Cakra, mencoba meraih lengan pria itu dengan wajah yang memelas. "Cakra, sayang, untung kamu cepat datang," seru Talita dengan nada yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh semua orang. "Lihatlah, kurir gembel ini benar-benar sudah gila. Dia mencoba menipuku dan bahkan berani-beraninya mengaku telah membeli gedung ini. Kau harus segera mengusirnya dan memasukkannya ke penjara." Namun langkah Cakra tidak sedikit pun melambat. Dia bahkan tidak melirik ke arah Talita. Dengan gerakan yang sangat dingin, Cakra mengibaskan tangannya, membuat Talita hampir kehilangan keseimbangan karena diabaikan begitu saja. Mata Cakra hanya tertuju pada satu titik di tengah ruangan. Seorang wanita yang berdiri dengan rambut basah dan pakaian yang kotor oleh air bekas pel. Dion dan Melissa yang melihat kedatangan sang penguasa bisnis Indonesia itu langsung membungkuk hingga 90 derajat. Napas mereka tersengal, berharap Cakra akan membereskan kekacauan yang menurut mereka dibuat oleh Grace. "Tuan Cakra, mohon maaf atas pemandangan tidak menyenangkan ini," ucap Dion dengan suara bergetar. "Kami akan segera menyeret wanita ini keluar, sesuai perintah Nona Talita." Cakra Aditama berhenti tepat di depan Grace. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi, bahkan detak jarum jam pun seolah bisa terdengar. Cakra menatap istrinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rahangnya mengeras, dan urat-urat di tangannya mulai menonjol saat melihat noda kotor di wajah cantik wanita yang paling dia muliakan. Bukannya marah pada Grace, Cakra justru melakukan sesuatu yang membuat jantung semua orang di ruangan itu seolah berhenti berdetak wajah. Pria yang dikenal paling dingin dan tidak pernah merendahkan dirinya pada siapapun itu, perlahan menekuk satu lututnya di atas lantai marmer yang basah. Tanpa mempedulikan jas mahalnya yang kini menyentuh sisa air kotor, Cakra berlutut tepat di depan kaki Grace. Dia mengambil sebuah kotak sepatu yang dibawa oleh salah satu pengawalnya, lalu membukanya. Di dalamnya terdapat sepasang high heels edisi terbatas dari koleksi paling eksklusif di dunia. Cakra dengan lembut mengangkat kaki Grace, melepaskan sepatu kurirnya yang sudah rusak, dan memasangkan sepatu baru itu dengan penuh ketelitian, seolah dia sedang menangani porselen yang paling rapuh di dunia. Pada dasarnya, siapa yang berani menyentuhmu, Grace? Suara Cakra terdengar sangat rendah, namun setiap katanya mengandung ancaman kematian bagi siapa saja yang mendengarnya. Grace hanya diam, menatap suaminya dengan sorot mata yang masih menyimpan amarah. Cakra kemudian berdiri, namun tangannya tetap menggenggam tangan Grace dengan erat. Dia menoleh ke arah Talita, Dion, dan Melissa dengan tatapan yang bisa membunuh dalam sekejap. Talita berdiri mematung, wajahnya pucat pasi seperti mayat. "Cakra, apa yang kau lakukan? Dia hanya seorang kurir. Dia hanya wanita sampah yang mengganggu hubungan kita." Cakra mendengus,
Sebuah tawa dingin yang terdengar sangat mengerikan keluar dari bibirnya. Hubungan kita. Talita, kau sepertinya terlalu banyak bermimpi di London. Sejak kapan aku mengizinkanmu menyebut namaku dengan nada menjijikan seperti itu? Cakra kemudian menarik Grace lebih dekat ke dalam dekapannya, menunjukkan pada dunia siapa wanita itu sebenarnya. Perkenalkan pada kalian semua, wanita yang baru saja kalian siram dengan air kotor, wanita yang kalian sebut kurir rendahan ini adalah Grace Mahendra Aditama, istri sahku dan satu-satunya pemilik resmi dari seluruh aset Aditama Group. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Melisa seketika jatuh terduduk di lantai. Kakinya lemas tak bertulang. Dion merasa dunianya runtuh seketika. Dia menyadari bahwa orang yang baru saja dia hina dan dia siram air kotor bukan hanya pemilik gedung ini, melainkan ratu dari imperium bisnis terbesar di negeri ini. Dan untukmu, Talita, lanjut Cakra dengan nada yang sangat tajam. Jika kau berpikir aku memintamu pulang, kau salah besar. Aku mengizinkanmu kembali ke Indonesia hanya agar kau bisa melihat dengan mata kepalamu sendiri. Betapa kecilnya kau di hadapan istriku. Seluruh staf butik kini gemetar ketakutan. Mereka yang tadi ikut menertawakan Grace, kini hanya bisa menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Menyadari bahwa karir dan masa depan mereka baru saja berakhir di tangan wanita yang tadi mereka remehkan. Atmosfer di butik Le Palais kini benar-benar berubah. Kekuasaan absolut Grace Mahendra kini telah terungkap sepenuhnya. Dan badai pembalasan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Keheningan di butik Le Palais kini terasa mencekam. Seolah oksigen di ruangan itu baru saja disedot habis. Dion dan Melisa berdiri mematung dengan wajah yang tidak lagi memiliki warna. Keringat dingin mengucur deras dari pelipis Dion, membasahi kerah kemeja mahalnya yang kini terasa mencekik leher. Cakra Aditama tidak melepaskan genggaman tangannya dari Grace. Pria itu memberikan isyarat kecil dengan dagunya kepada sekretaris Bram yang berdiri sigap di belakangnya. Tanpa perlu perintah suara, Bram melangkah maju sambil membawa sebuah nampan perak berisi beberapa botol parfum edisi terbatas. Koleksi yang tadi dipamerkan Dion dengan penuh kesombongan. Dengan gerakan yang disengaja, Bram memiringkan nampan tersebut. Suara denting kaca yang pecah berserakan di atas lantai marmer bergema nyaring, diikuti aroma wangi yang sangat kuat namun terasa menyesakan. Pecahan kaca tajam kini menutupi area di depan kaki Dion dan Melisa. Kalian tadi mengatakan bahwa istriku adalah sampah yang mengotori tempat ini? Suara Cakra menggelegar, rendah namun mengandung otoritas yang mematikan. Jika kalian begitu mencintai kemewahan butik ini, maka rasakanlah setiap incinya dari jarak yang sangat dekat. Dion gemetar, lututnya lemas. Tuan Cakra, ini semua salah paham. Kami tidak tahu kalau Nyonya Grace adalah... Berlutut. Satu kata dari Cakra menghentikan pembelaan Dion. Dion dan Melisa saling berpandangan dengan mata penuh horor. Di bawah tekalan tatapan Cakra dan kepungan puluhan pengawal berseragam hitam, mereka tidak punya pilihan lain. Dengan tubuh yang menggigil hebat, Dion dan Melisa perlahan menurunkan tubuh mereka. Rasa sakit seketika menusuk saat lutut mereka menyentuh pecahan botol parfum yang tajam di atas lantai yang masih basah. Erangan kesakitan tertahan keluar dari mulut Melisa. Namun dia tidak berani bergerak sedikit pun saat melihat tatapan dingin Grace yang kini memandangnya dari atas. Sekretaris Bram kemudian mengeluarkan 2 map hitam dari tas kerjanya. Dia membukanya tepat di depan wajah Dion yang kini bersimbah air mata dan keringat. Dion Pratama dan Melisa Putri. Suara Bram terdengar seperti vonis hakim. Per detik ini, kontrak kerja kalian di seluruh jaringan retail di bawah naungan gedung ini diputus secara tidak hormat. Dan sesuai instruksi pemilik baru, Nyonya Grace Mahendra, tim legal kami telah mendaftarkan gugatan perdata atas tindakan perundungan, pencemaran nama baik, dan upaya pemerasan senilai 10 kali lipat dari angka 5 miliar yang tadi Anda sebutkan. Dion terperangah. Dunianya benar-benar runtuh. 50 miliar? Saya tidak akan pernah bisa membayar itu seumur hidup saya. Maka kau punya waktu seumur hidup untuk memikirkannya di balik jeruji besi jika tidak sanggup membayar ganti rugi tersebut. Sahut Cakra tanpa belas kasihan.
Sementara itu, Talita yang sejak tadi bersembunyi di balik pilar mencoba untuk menyelinap pergi. Namun dua pengawal bertubuh raksasa segera menghadang langkahnya. Grace memutar tubuhnya, menatap wanita yang pernah menjadi bagian dari masa lalu suaminya itu dengan senyum yang sangat tipis. "Mau pergi kemana, Talita?" tanya Grace dengan nada tenang yang justru terasa lebih menyakitkan daripada bentakan. "Kau belum melihat hasil akhir dari konten yang ingin kau viralkan tadi." Talita menelan ludah. Wajahnya yang tadi penuh riasan kini nampak berantakan karena ketakutan. "Grace, Cakra, kita teman lama kan? Aku hanya bercanda tadi. Aku tidak bermaksud." "Cukup, Talita," potong Cakra dengan suara yang tajam. Dia merogoh ponsel dari saku jasnya, melakukan satu panggilan singkat. "Blokir seluruh akses Talita Pangestu dan keluarganya dari semua hotel, pusat perbelanjaan, dan maskapai penerbangan di bawah Aditama Group. Jika aku melihat wajahnya di salah satu propertiku dalam radius 100 km, maka manajer tempat itu yang akan aku hancurkan." Ponsel di tangan Talita terjatuh ke lantai. Itu adalah hukuman mati sosial baginya di Jakarta. Tanpa dukungan finansial dan akses ke lingkaran elit, dia bukan siapa-siapa. Dia dipaksa keluar dari butik oleh petugas keamanan, diseret di depan mata para pengunjung mal yang kini menatapnya dengan pandangan jijik. Grace menarik napas panjang, menatap Dion dan Melissa yang masih berlutut kesakitan di atas pecahan kaca. Amarahnya perlahan mereda, berganti dengan martabat seorang ratu yang tak tergoyahkan. "Bersihkan kekacauan ini dengan tangan kalian sendiri sebelum kalian meninggalkan gedung ini untuk selamanya," perintah Grace dengan tegas. "Dan ingatlah satu hal, posisi atau pakaian yang kalian kenakan tidak pernah memberi kalian hak untuk merendahkan manusia lain." Cakra merangkul bahu Grace, memberikan kehangatan yang selama ini dia sembunyikan di balik sikap dinginnya. Dia mencium kening istrinya di depan semua orang. Sebuah deklarasi perlindungan mutlak yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh siapapun. Di tengah puing-puing kesombongan Dion dan Talita, Grace Mahindra berdiri tegak, membuktikan bahwa berlian sejati akan tetap bersinar, meski sempat tertutup oleh debu jalanan. Grace Mahindra menatap sekeliling ruangan yang dipenuhi barang-barang mewah itu dengan tatapan datar. Kemilau emas dan aroma parfum mahal yang tadi terasa mempesona, kini baginya hanya menyisakan rasa sesak dan kemuakan. Baginya, butik Lepalai bukan lagi simbol keanggunan, melainkan monumen kesombongan yang hampir saja menghancurkan martabat orang lain. Tanpa ragu sedikit pun, Grace menoleh ke arah sekretaris Bram yang berdiri sigap di sampingnya. Suaranya terdengar tenang, namun mengandung otoritas mutlak yang tidak bisa dibantah. Grace memerintahkan agar butik itu ditutup secara permanen mulai detik ini juga. Seluruh stok barang mewah di dalamnya harus segera dikosongkan dan disumbangkan. Keputusan mendadak itu sontak membuat para staf yang masih tersisa di sana terperangah. Sebuah bisnis bernilai miliaran rupiah ditutup hanya dalam satu kalimat. Namun, bagi Grace, tidak ada tempat untuk kesombongan di atas tanah miliknya. Dia ingin mengubah tempat ini menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Sebuah kantor layanan sosial dan pusat bantuan hukum bagi para pekerja lapangan yang sering mendapatkan perlakuan tidak adil, seperti yang baru saja dialaminya. 1. Cakra Aditama hanya diam, membiarkan istrinya mengambil kendali penuh. Ada binar kebanggaan di mata pria dingin itu. Dia menyadari bahwa wanita yang dinikahinya bukan hanya sekedar berlian yang cantik, melainkan sosok yang memiliki hati seluas samudra, namun tetap memiliki ketegasan seorang ratu. Saat mereka melangkah keluar dari butik,
Lobi utama Senayan City sudah dipadati oleh puluhan awak media dan ratusan pengunjung yang penasaran. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar ke arah pasangan itu. Cakra tidak membiarkan Grace menghadapi kerumunan itu sendirian. Dia menarik Grace lebih dekat, melingkarkan lengannya di pinggang istrinya dengan sangat protektif. 1. Langkah kaki mereka bergema di atas lantai marmer yang kini dijaga ketat oleh barisan pengawal. Cakra menghentikan langkahnya tepat di depan kerumunan wartawan. Wajahnya yang tampan terlihat kaku dan mengintimidasi, mengirimkan sinyal peringatan kepada siapa saja yang berani mendekat. Dengan suara bariton yang menggema di seluruh lobi, Cakra menyampaikan deklarasi publiknya. Pria itu menegaskan bahwa Grace Mahendra bukan hanya sekedar bagian dari keluarga Jayadiningrat, melainkan nyawa dari Aditama Group. Cakra memberikan peringatan keras bahwa perundungan yang dialami istrinya hari ini adalah yang terakhir kalinya. Siapapun, tanpa terkecuali, yang berani merendahkan atau menyentuh ujung rambut istrinya, maka mereka harus bersiap menghadapi seluruh kekuatan finansial dan hukum yang dimiliki keluarga Aditama, hingga mereka tidak memiliki tempat lagi untuk berpijak di negeri ini. 1. Pernyataan itu bukan sekedar gertakan. Itu adalah sumpah dari seorang pria paling berkuasa di Jakarta untuk wanita yang dicintainya. Para wartawan terdiam, menyadari bahwa mulai hari ini, peta kekuatan sosial di ibu kota telah berubah. Dramatik pos. Grace Mahendra bukan lagi sekedar nama di balik layar, melainkan sosok yang tak tersentuh. Grace menatap suaminya dengan tatapan lembut. Di tengah kemegahan dan hiruk-pikuk kekuasaan ini, dia menyadari bahwa penyamarannya sebagai kurir telah memberinya pelajaran berharga. Meskipun dia kembali ke dunia elit yang penuh kemewahan, hatinya akan tetap bersama mereka yang berjuang di jalanan. 1. Cakra membukakan pintu mobil Rolls-Royce untuk istrinya dengan penuh hormat. Sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun sebelumnya. Saat mobil mewah itu perlahan meninggalkan area mall, Grace menyandarkan kepalanya di bahu Cakra. Bisik cinta. Badai hari ini telah berlalu, meninggalkan kehancuran bagi mereka yang sombong, dan membangun pondasi yang lebih kuat bagi cinta mereka yang kini tak lagi tersembunyi. Di balik jendela mobil yang gelap, Grace tersenyum kecil, siap memulai babak baru sebagai penguasa yang adil di samping pria yang akan selalu menjadi pelindung setianya. 2.